Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Nigia Putri dengan NPM 2478272 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2C. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik hands-on untuk kelas CCNA Introduction to Network kelas C di modul 10.1.4 paket tracer, configure initial router setting. Langsung masuk saja ke file routernya. Isi terlebih dahulu user profile-nya. Next, ini dong. Sudah. Ya, ini paket tracer 10.1.4 configure initial router setting. Langsung saja di configure initial router setting ini ada objective atau tujuan dari praktikum ini ada 3. Yang pertama itu verify the default router configuration. Ini kayak verifikasi konfigurasi router defaultnya. Lalu configure and verify the initial router configuration. Ini konfigurasi dan verifikasi konfigurasi router awal. Lalu next, ini save the running configuration file. Ini simpan file konfigurasi yang sedang berjalan. Lalu ada background atau latar belakang dari praktikum ini. Ini dalam aktivitas ini, kamu akan melakukan konfigurasi dasar router. Kamu akan mengamankan akses ke CLI dan port konsol menggunakan kata sandi terenkripsi dan teks biasa. Kamu juga akan mengonfigurasi pesan untuk pengguna yang masuk ke router. Spanduk ini juga memperingatkan pengguna yang tidak berwenang bahwa akses dilarang. Terakhir, kamu akan memverifikasi dan menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. Lalu masuk ke interaction yang pertama, itu ada verify the default router configuration, verifikasi konfigurasi router default. Nah, yang pertama ini buat langkah 1 tuh buat koneksi konsol ke router 1. Jadi, yang pertama, pilih kabel konsol. Klik PCA RS232. Lalu R1 konsol. Nah, di sini scoreannya nambah 20%. Nanti kalau selesai bisa 100. Next, klik PCA desktop tab terminal. Oke, and enter. Nah, sudah masuk. Lalu yang step yang kedua, masuk ke mode privilege mode dan periksa konfigurasi saat ini. Yang pertama, enable. Lalu show running config. Nah, di sini ada pertanyaan.
eh, apa nama host router. Jadi ini kita belum setting host name-nya. Jadi di sini namanya itu masih router. Lalu how many fast Ethernet interface does the router have? Berapa banyak interface fast Ethernet yang dimiliki router 4? Router 1, 2, 3, 4 ada 4. Lalu how many gigabyte Ethernet interface does the router have? Berapa banyak interface gigabyte Ethernet yang dimiliki router? Gigabyte Ethernet. Ini dan ini ada 2. Lalu how many serial interface does the router? Berapa banyak interface serial yang dimiliki router? Serial. Ada 2, ini dan ini. What is the range of values shown for the FTE lines? Berapa rentang nilai atau range yang ditampilkan untuk baris FTE 0 sampai untuk baris FTE 0 sampai 4 jawabannya. Lalu next. Masuk ke show startup config. Startup show startup config. Oh iya, startup config is not present. Mengapa? Router merespon dengan pesan startup config is not present. Router ini dia menampilkan pesan ini dikarenakan file konfigurasinya itu tidak disimpan ke NVRAM. Saat ini file tersebut ini hanya berada di RAM bukan di NVRAM gitu. Makanya ada pesan startup config is not present. Konfigurasi dan verifikasi konfigurasi router awal. Configure the initial setting on setup. Kita di sini akan menyeting hostname, lalu apa itu password juga. Kita masuk ke configure terminal. Line console. Line console lalu hostname. Hostname-nya itu R1. Lalu kita buat bannernya terlebih dahulu. Ini kita salin.
Udah. Lalu buat password, ini line console. Nah, passwordnya ini untuk konsol let main. Login. Sekarang kita buat enable passwordnya. Itu Cisco. Langsung saja. Ini kita simpen di copy lalu config startup config. Sekarang kita coba nah, verifikasi pengaturan awal pada R1. Perintah apa yang digunakan? Show running config. Keluar dari sesi konsol ini hingga kamu melihat pesan berikut.
Sudah keluar, ngapain login? Nah, ini next first enter. Ternyata di sini yang dimintanya. Ini ada pertanyaan nih. Kenapa setiap router harus memiliki banner pesan? Setiap router itu harus memiliki banner untuk memperingatkan si pengguna yang tidak berwenang bahwa akses itu tuh dilarang. Jadi spanduk mod juga dapat digunakan untuk mengirim pesan kepada personel jaringan seperti penutup sistem yang akan datang atau siapa yang harus dihubungi untuk mendapatkan aksesnya. Jika Anda tidak diminta kata sandi sebelum mencapai prompt exec pengguna, perintah baris konsol apa yang Anda lupa konfigurasi? R1 config/login. Lalu masukkan kata sandi yang diperlukan untuk kembali ke mode akses sistem. Mengapa kata sandi yang diaktifkan mengizinkan ini kita enter lebih dahulu passwordnya. Lihat. Nah, sudah. Enable script atau kata sandi rahasia yang diaktifkan itu menggantikan kata sandi yang diaktifkan. Jika keduanya dikonfigurasi pada router, kamu harus memasukkan enable script atau kata sandi rahasia yang diaktifkan untuk memasuki mode exec istimewa. Jika kamu mengkonfigurasi kata sandi lain di router, apakah kata sandi disampaikan berkembang sebagai teks biasa atau dalam bentuk transkripsi? Perintah layanan password encryption mengenkripsi semua kata sandi saat ini dan yang akan datang. Simpan file konfigurasi yang sedang berjalan. Simpan berkas konfigurasi ke NVRAM. Kamu telah mengonfigurasi pengaturan awal untuk R1. Sekarang cadangkan berkas konfigurasi yang berjalan ke NVRAM untuk memastikan bahwa perubahan yang dibuat tidak hilang jika sistem diboot ulang atau kehilangan daya. Perintah apa yang dimasukkan untuk menyimpan konfigurasi ke NVRAM? Copy running. Sebelumnya sepertinya saya sudah, tapi kita tetap lanjutkan sesuai perintah. Oh, copy running config up. Coba kita. Sebelumnya saya sudah melakukan perintah-perintah ini sih. Tadi saya sudah menyimpannya
Nih, aku pilih config startup config. Sudah saya simpan. Lalu langkah ada pertanyaan. Apa versi perintah ini yang paling singkat dan jelas? Copy R spasi S. Yang kedua, show flash. Ini mengisi flash, show flash sudah di sini. Saya sudah melakukannya. Ada pertanyaan, berapa banyak file yang saat ini disimpan di flash? Ada 1, 2, 3. Lalu file manakah yang menurut kamu EOS image yang ini? Lalu menurut Anda mengapa berkas ini merupakan EOS image? Dua panjang berkas dibandingkan dengan berkas lainnya dan bin di akhir nama berkas. Jadi ini berbeda dari dua berkas lainnya. Panjang berkas lebih panjang dari dua lainnya, juga yang terakhirnya dikasih .bin. Copy startup config. Enter. Sudah. Gunakan perintah show flash untuk memverifikasi bahwa berkas konfigurasi staf ini tersimpan dalam flash. Nah, sudah tersimpan. Enable. Jadi ternyata ada beberapa yang belum terlaksana. Enable.
Sudah 100%, tadi lupa enable password dan enable script password. Ini sudah. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.